Sebagai presiden, saya harus mengambil risiko. Dan siap menghadapi tantangan. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue, dan kali ini saya akan mengajak Anda, pemirsa, untuk bergabung bersama dengan narasumber yang sudah saya rahasiakan. Tapi sekarang langsung saja saya akan perkenalkan mantan wartawan Istana, Wisnu Nugroho. Selamat malam, Mas Inu. Malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Nah, topik kita pada malam hari ini adalah apa sebenarnya yang terjadi di balik setiap keputusan menaikkan harga BBM, begitu ya. Nah, mungkin Mas Inu pada saat itu tahu persis seperti apa suasananya. Bisa diceritakan? Setiap kebijakan suasananya memang berbeda, tetapi dari 6 kali kesempatan pemerintahan SBY Yusuf Kala ketika itu mengambil kebijakan menaikkan atau menurunkan harga minyak, ada hal yang menarik karena 3 kesempatan untuk menaikkan itu diambil porsinya atau diserahkan porsinya kepada pembantu-pembantu presiden, tetapi ketika harus menurunkan harga BBM, porsinya itu diambil alih atau diambil tanggung jawab oleh presiden ketika mengumumkan. Jadi ada upaya, saya tidak tahu apakah ini disengaja atau memang kebetulan saja bahwa hal keuntungan yang akan didapat dari kebijakan menaikkan dan menurunkan BBM itu sepertinya cukup dikalkulasi oleh presiden dan aparat atau perangkatnya untuk dipakai sebagai, akhirnya terbukti bahwa itu untuk kampanye politik juga. Terbukti untuk kampanye politik juga, ya, begitu ya. Tapi kalau kita bicara pada saat harus menaikkan harga BBM bersubsidi, pada waktu itu yang mengumumkan rata-rata adalah Pak JK, begitu ya, sebagai pembantu presiden pada saat itu. Prosesnya... Artinya apakah memang ada pendelegasian khusus begitu, ada pembagian peran seperti itu? Ketika saya mengikuti mereka sejak masa kampanye, hubungan SBY dan JK memang cukup unik karena dua pribadi ini memiliki masing-masing pendukung dan dua-duanya dari partai politik yang cukup kuat ketika itu. Dan JK dalam masa itu cukup percaya diri untuk mengambil peran untuk hal-hal yang waktu itu saya tidak melihat hitam di atas putihnya, tapi ada semacam pendelegasian bahwa tugas untuk kebijakan terkait dengan ekonomi akan banyak diambil alih oleh Yusuf Kala atau dikelola oleh Yusuf Kala, sementara bidang politik dan keamanan akan lebih banyak dikelola oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada pembagian porsi seperti itu. Tidak dijabarkan secara tegas, konkret begitu bahwa untuk menaikkan harga BBM bersubsidi itu urusan Pak JK ya. Pak JK yang jelas waktu itu mengambil tanggung jawab untuk mengumumkan dan mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang waktu itu menentang kebijakan pemerintah untuk menaikkan itu, dan Pak Yusuf Kala ketika itu mengatakan saya akan berdiri di depan untuk menghadapi protes atau ketidaksukaan atau aksi unjuk rasa yang menentang kebijakan menaikkan harga BBM. Dan terbukti ketika pemerintah SBY Yusuf Kala menaikkan harga BBM untuk pertama kalinya, yang pertama didemo oleh mahasiswa adalah rumah Yusuf Kala di Jalan Haji Bau di Makassar itu, bukan rumah para menteri atau rumah presiden waktu itu bahkan. Karena memang waktu itu yang berdiri di depan untuk memberikan sosialisasi tentang kenaikan BBM itu Yusuf Kala. Oke, jadi demonya pun sampai ke rumah Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala pada saat itu di Makassar ya. Ketika pertama kenaikan itu yang pertama BBM. kalinya. Dan itu menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan mengevaluasi kebijakan yang dalam tanda petik waktu itu keliru. Harinya keliru, lalu timingnya juga keliru. Harinya keliru, timingnya keliru. Ya, itu kan? Seperti apa? Bisa dijelaskan? Waktu itu kemudian disadari bahwa menaikkan harga BBM harus ditempuh pada hari weekend atau Sabtu atau Minggu untuk meminimalisir eskalasi atau upaya aksi unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat. Karena ketika pertama dinaikkan harga BBM diambil hari Selasa. Dan selama Rabu, Kamis, Jumat itu unjuk rasa besar terus terjadi. Dan ketika 2 kali kemudian dinaikkan lagi oleh pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Yusuf Kala, dilakukan pada hari Sabtu. Dan yang ketiga juga dilakukan pada hari Sabtu. Dan ketika itu dilakukan, bahkan yang ketika kenaikannya lebih dari 100% dilakukan pada hari Sabtu, 5 hari menjelang puasa kalau saya tidak keliru, Ramadan. Akhirnya diambil keputusan bahwa timing untuk menaikkan pun harus dihitung secara matang sehingga efek negatif dari kebijakan itu tidak
membawa resiko yang terlalu besar untuk pemerintahan. Dan Oke, itu resiko yang terlalu besar nih artinya apa nih? Resiko yang terlalu unjuk besar, rasa, lalu ya? eskalasi penolakan masyarakat tidak cukup bisa dikelola kalau di hari biasa. Di hari Sabtu Minggu orang lebih banyak di rumah, bahkan ketika orang mau Ramadan, bahkan disunahkan untuk lebih hemat, masak juga cuma 2 kali sehari, dan itu dihitung sekali oleh Yusuf Kala ketika mau memutuskan atau mengusulkan kepada Presiden untuk memutuskan kenaikan harga BBM. Oke, nah rentang waktunya ini seperti apa? Artinya perbandingannya dengan sekarang? Sebenarnya Sekarang terlalu jauh ya menurut saya, terlalu sehingga jauh ya? Kalau wacananya dulu hanya 1 bulan ya kurang lebih ya, dan itu cukup bisa dikelola oleh pemerintah waktu itu dengan aparatnya. Ketika penolakan muncul, waktu itu Yusuf Kala saya masih ingat dia mengundang DPR, DPD, lalu tokoh-tokoh masyarakat yang selama ini menolak kebijakan kenaikan BBM untuk datang ke rumahnya untuk dia memberikan penjelasan secara rinci kenapa alasan itu, kenapa BBM itu dinaikkan. Jadi pada waktu itu Pak JK berhasil meyakinkan bahwa ini memang kebijakan yang memang harus ditempuh begitu. Berhasil atau tidak saya tidak yakin, tetapi setidaknya dia berdiri di depan untuk mengatakan saya akan mengambil tanggung jawab. Kalau ada demo, bapak-bapak tidak perlu khawatir, biar datang ke istana, biar datang ke rumah saya akan menghadapi. Saya ada kutipannya soal itu. Dan betul bahwa ketika itu demo datang ke rumah Yusuf Kala, datang ke istana, bukan ke DPR. Ada alasan yang sama selalu dikutip begitu kan, ini adalah kenaikan harga minyak mentah dunia. Ya, persis. Yang kemudian harus menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman krisis. Setiap kenaikan selalu itu yang dipakai. Jadi formulanya sama persis seperti itu begitu ya. Nah, berbeda ketika menunurkan harga BBM bersubsidi. Ya, itu ada 3 kali penurunan yang menurut saya memang betul bahwa kata Pak Andi Malarangeng bahwa harga minyak mentah dunia turun dan pemerintah harus menurunkan. Tapi bagi saya, apa hebatnya seorang presiden menaikkan harga BBM ketika harga minyak mentah dunia naik dan menurunkan ketika harga minyak mentah dunia turun? Nilai lebihnya di mana? Semua orang juga melakukan itu. Tetapi seperti tadi menarik Anda mengatakan bahwa ini kemudian dimanfaatkan juga begitu. Oh ya. Sebagai alat untuk dikampanyekan gitu Saya agak kaget ketika presiden mengumumkan sendiri ke penurunan harga BBM karena biasanya dilakukan oleh menteri-menteri ya. Dan itu dilakukan di istana. Ketika itu diumumkan secara tidak terduga, saya melihat ada tim kampanye yang sudah disiapkan di istana dan kami kaget, ada yang merekam untuk kampanye nih. Waktu itu ada Fox Indonesia, ada 5 orang kru yang datang ke situ dan merekam detail kata-kata presiden yang menyebut karena harga BBM minyak mentah